Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qa'idina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Syekh Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di hari yang penuh dengan keberkahan di pagi hari ini. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan ibadah, khususnya ibadah wajib salat subuh berjamaah. Dan kita patut tetap harus ingat bahwa hari ini kita masih berada di hari yang dimuliakan. Meskipun kita sudah ditinggalkan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah dan 3 hari tasyriknya, namun kita harus masih menyadari bahwa hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita selalu berharap mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk bisa selalu beribadah kepadanya dan tentu dijaga dari setiap dosa dan maksiat, karena pahala dan dosa yang dilakukan pada bulan Zulhijjah kualitasnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari tasyrik, Ayyamul Bid yang ketiga. Kita hari ini berada di Ayyamul Bid yang ketiga, yang mana kalau di bulan Zulhijjah itu ya mas kalian, Ayyamul Bidnya tidak sama seperti di bulan-bulan Hijriah yang lain. Tidak hanya ada 2 bulan, tidak hanya ada 2 bulan yang Ayyamul Bidnya itu berbeda. Pertama ada bulan Zulhijjah, tapi kalau bulan yang lain, yang bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal dan Dzulqa'dah, maka seperti biasa Ayyamul Bidnya itu tanggal 13 sampai tanggal 15 setiap bulan. Baik, maka itulah jemaah sekalian, karena kita hari ini masih dalam momentum Zulhijjah, mungkin mengawali kajian kita pasca Idul Adha. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tahniah Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, wa amin wa khairin. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Zulhijjah, khususnya ibadah yang khusus disyariatkan seperti kurban ataupun ibadah yang lain seperti puasa Arafah dan mungkin jamaah haji ya. Kalau haji belum pada pulang ya? Sudah ada pulang? Sudah ada pulang. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada yang kurban belum? Boleh nggak kalau kurbannya sekarang? Boleh nggak kalau kurbannya sekarang? Boleh Pak, boleh, tapi tidak sah. Ya. Boleh tapi tidak sah. Ya. Jadi kan kalau ada orang yang hari ini mas saya masih tersisa nih kambing belum disembelih aja sedekah gitu ya, tapi tidak sah sebagai kurban.
Baik, dari sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini, ya kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang ilmu fikih, khususnya dalam bab ahwal syakhsiyah atau fikih keluarga, dan lebih khusus lagi dalam bab waris, ya. Yang mana pada beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah sih sebelum Ramadan, kita sudah mengawali setidaknya dua pertemuan, ya, dua pembahasan terkait dengan fikih waris. Yang pertama seputar masalah alasan kenapa kita wajib belajar ilmu waris, ya. Kemudian yang kedua adalah beberapa penyimpangan di dalam praktek pembagian harta waris, khususnya yang ada di negeri kita, yang mana salah satu faktornya tentu terkait dengan masalah ketiadaan ilmu, ya, atau kebodohan terhadap hukum-hukum dan ilmu waris itu sendiri. Nah, maka karena jatuh kepada atau karena ketidakpahaman terhadap ilmu waris dalam Islam, maka ini menyebabkan adanya beberapa penyimpangan dalam praktek pembagian harta waris, ya. Dan yang patut kita ketahui juga jemaah sekalian, seorang muslim itu Pak tetap bisa dihitung berdosa ketika melakukan sesuatu itu keliru karena ketiadaan ilmu. Tapi dosanya bukan karena kesalahannya terkait dengan praktek di dalam apa saja, ya, ibadah ataupun muamalah, tapi dosanya nanti terkait dengan masalah ketiadaan ilmu. Jadi kalau misalnya nih jemaah sekalian, ada praktek pembagian harta waris yang sudah terjadi, misalnya ya beberapa tahun yang lalu sudah terjadi, itu tidak sesuai dengan hukum Islam, ya. Lantas kemudian ditanya, kenapa kok tidak menjalankan hukum Islam? Akhirnya ahli waris mengatakan, kami nggak tahu cara baginya bagaimana. Ya, maka mereka ini berdosa nggak, Pak? Gara-gara alasan tidak tahu. Tidak berdosa dari sisi praktek yang salah, tapi berdosa dari sisi kenapa tidak mencari ilmu. Jadi di sini, maka kalau kita kemudian jatuh kepada kesalahan, jangan kemudian kita berargumentasi, wah karena saya tidak tahu akhirnya saya tidak berdosa. Karena disitulah kita wajib mencari ilmu, sebab mencari ilmu itu hukumnya sudah fardu ain, ya mas kalian. Ketika kita sudah pada posisi harus menjalankannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau misalnya ada orang yang meninggal, ya ada seorang yang meninggal, maka secara otomatis ahli warisnya wajib belajar ilmu waris. Tapi kalau belum ada keluarganya yang meninggal, Pak, dan kemudian dia mau belajar ilmu waris, itu belum wajib. Ya. Jadi kapan seseorang itu sebenarnya dari sisi waktu itu wajib belajar ilmu waris? Ya, sebenarnya kalau ketika seseorang ada apa? Ada yang meninggal. Tapi kan yang jadi masalah jemaah sekalian, meninggalnya seseorang itu nggak bisa diprediksikan, Pak. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya belajar ilmu waris ini saya tegaskan di awal ketika membahas ilmu waris, itu sebenarnya kewajibannya setiap waktu. Karena kita tidak tahu siapa yang meninggal, dan kita semua di sini Pak berposisi secara otomatis dalam dua posisi sekaligus, sebagai pewaris yang akan meninggalkan harta waris, atau juga sekaligus sebagai ahli waris yang akan mendapatkan harta waris. Itu siapa yang meninggal lebih awal? Nah, maka saya tanya kembali Pak, kalau disuruh milih mau jadi pewaris dulu atau jadi ahli waris? Jawabannya nggak bisa milih Pak. Karena sekali lagi bicara waris, bicara tentang kematian yang merupakan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah bersihan. Nah, karena itulah mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu waris dalam beberapa pertemuan ini, insya Allah itu sebagai satu bentuk persiapan kita Pak, agar nantinya ketika seandainya terjadi kasusnya, maka kita akan bisa menjalankannya sesuai dengan hukum Allah, dan kalau tidak, minimal kita sudah menggugurkan kewajiban untuk bisa mempelajari ilmu yang Allah turunkan, khususnya dalam masalah waris ini. Nah, karena itu jemaah sekalian, hari ini kita akan masuk kepada teorinya jemaah sekalian, ya. Jadi setelah kita bicara urgensi waris dari sisi kenapa kita wajib belajar dan beberapa penyimpangannya, nah sekarang kita masuk kepada teori-teori seputar ilmu waris, yang mana hari ini temanya sebenarnya terkait dengan pengenalan ilmu waris itu sendiri.
membedakan dengan hibah dan wasiat. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu waris, ya Mas sekalian. Kalau kita bicara tentang apa itu waris, ya, setidaknya ada 3 konsep yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian waris, dan yang kedua pengertian ilmu waris. Nah, ini beda ya, antara pengertian waris dengan pengertian ilmu waris itu berbeda. Nah, lalu kemudian nanti kita juga harus mengetahui apa saja dalil-dalil dan dasar-dasar di dalam ilmu waris di dalam Islam, ya. Karena rupanya seperti yang pernah kita sampaikan, Pak, hukum waris ini termasuk hukum yang cukup detail Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Berbeda dengan hukum sholat misalnya, prakteknya malah kita temukan detailnya bukan dalam Al-Quran tapi dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau hukum waris ini cukup detail di dalam Al-Quran. Tapi kenapa Pak, kok kemudian di dalam Al-Quran cukup detail sekali ya, hukum waris ini Allah jelaskan. Saya membaca beberapa referensi tafsir para ulama Pak, itu salah satu tujuannya adalah untuk menghadirkan salah satu prinsip di dalam ajaran Islam, yaitu Allah dan Rasulnya atau di dalam ajaran Islam itu tidak menghendaki yang namanya permusuhan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Pak mengharamkan kita minum khamr dan judi, itu kan salah satunya adalah biar tidak ada permusuhan kan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya Allah tidak berkenan menjadikan kalian bermusuhan gara-gara khamr dan judi. Maka di antara prinsip ajaran Islam itu Pak adalah menghilangkan permusuhan. Dan rupanya faktor terbesar ya permusuhan itu terjadi adalah masalah waris, gitu ya. Apalagi permusuhan itu kalau terjadinya antara sesama ahli waris, ya. Karena bukan hanya permusuhan nanti yang terjadi, tapi juga putusnya silaturahim. Maka inilah alasan di antara alasan kenapa Allah menjelaskannya secara detail untuk menegaskan kembali bahwa ketika seseorang itu meninggal, hartanya sebenarnya bukan milik ahli waris tapi milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita hanya dititipin harta saja Pak di dunia ini. Ketika kita meninggal, maka harta yang kita miliki selama di dunia itu sebenarnya adalah milik Allah. Kita serahkan kembali kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengatur siapa mendapatkan berapa. Nah, maka kalau kemudian diserahkan kepada Allah, insya Allah akan bisa menghindari permusuhan, ya. Sebab kalau misalnya diserahkan sepenuhnya Pak kepada ahli waris, setiap ahli waris nanti kepalanya beda-beda isinya Pak, ya. Anak bungsu berharap begini, anak sulung berharap begini, gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka inilah salah satu alasan kenapa kemudian harta waris ini langsung dijelaskan detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Baik, kembali kepada masalah apa pengertian waris dan juga ilmu waris. Nah, pertama jemaah sekalian, secara bahasa istilah waris itu bermakna berpindahnya sesuatu ya dari seseorang kepada orang lain. Apakah perpindahan itu terkait dengan hal-hal yang bersifat fisik, misalnya seperti harta, ataupun perpindahan yang bersifat maknawi? Ya, makanya kita sering menyebutkan juga Pak dalam ungkapan-ungkapan kita bahwa seorang anak mewarisi sifat bapaknya misalnya. Nah, itu makna secara bahasa, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis al ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama adalah apa? Kita sering menerjemahkannya Pak, ulama pewaris Nabi. Yang benar ulama ahli waris Nabi, ya. Karena yang menjadi pewaris itu ulama atau Nabi Pak? Yang jadi pewaris. Pewaris itu artinya orang yang mewariskan sesuatu. Nabi atau ulama? Nabi. Nah, yang menerima warisan namanya ahli waris. Nah, maka yang tepat itu ulama ahli waris Nabi, dan Nabi pewaris para ulama, ya. Tapi kadang karena yang sering populer kita dengar ulama adalah pewaris Nabi, walaupun kita paham sih maksudnya adalah Nabi mewariskan ilmu gitu ya. Tapi karena istilah yang sering digunakan pewaris, maka itulah yang terjadi. Itu namanya disebut Pak kesalahan yang sudah mentradisi gitu ya. Sama seperti kita kalau mengatakan saya mau beli tiket ya, mau beli tiket pesawat PP ya. PP itu apa panjangannya? Hah?
pulang pergi gitu ya. Ini pergi aja belum udah pulang. Ini pulang pergi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kan pergi pulang gitu ya. Nah, tapi biasanya kita istilah PP itu pulang pergi. Itu kesalahan bahasa saja gitu ya. Nah, jadi secara bahasa waris itu artinya berpindahnya sesuatu ya, apakah dia wujudnya harta ataupun hal yang lain. Nah, kemudian dari sisi fikih, nah kalau fikih jamaah sekalian, karena kita bicara tentang masalah harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal, maka didefinisikan oleh para ulama waris itu secara fikih dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah dikatakan hakun qabilun litajazzu. Ya, jadi yang namanya waris itu adalah adanya hak harta yang qabil litajazzu, yang bisa dibagi-bagi, yasbutu li mustahiqihi, untuk para penerimanya, ba'da mauti man kana lahu dzalik, setelah wafatnya si pemilik harta. Ya, liqarabatin bainahuma aw nahwiha, oleh sebab adanya hubungan antara keduanya. Nah, jadi artinya Mas sekalian, yang namanya waris itu adalah proses perpindahan harta atau hak harta. Nah, di sini kalau kita bicara hartanya Pak ya, atau hak hartanya, itu bisa jadi yang berpindah itu bukan hanya terkait hartanya, tapi juga kepemilikan hak harta yang dipegang oleh orang lain. Misalnya seperti piutang. Ya, jadi piutang itu juga diwariskan kepada ahli waris. Bukan hanya hutang saja Pak ya. Tapi kalau hutang itu, atau sebelumnya Pak, saya tanya, hutang itu diwariskan nggak kepada ahli waris? Hutang pewaris diwariskan nggak kepada ahli waris? Jawabannya tidak Pak. Nggak ada. Ahli waris tidak menanggung hutang almarhum. Tapi ahli waris tidak bisa langsung membagi harta waris sebelum menyelesaikan hutang almarhum dari harta pewaris sendiri. Ya. Jadi tidak ada istilah mewariskan hutang. Tapi kalau piutang Pak bisa diwariskan. Ya, jadi pihak lain misalnya punya hutang kepada almarhum. Nah, maka itu bisa diwariskan kepada ahli waris. Nah, jadi sekali lagi tegas kaidahnya ya. Kaidahnya adalah hutang tidak diwariskan, tapi piutang itulah yang diwariskan. Karena piutang itu adalah hak harta. Termasuk misalnya juga Pak, kalau pewaris ini yang meninggal, rupanya dia misalnya seorang yang memiliki hak paten atas suatu produk misalnya Pak. Lalu dia mendapatkan apa? Royalti dari produk tersebut. Nah, maka itu pun nanti bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, jadi maka ini tidak hanya terkait dengan harta yang saat meninggal kemudian wujud fisiknya ada gitu ya, termasuk juga harta-harta yang melekat pada diri siapa? Pewaris ketika masih hidup. Nah, namun harta ini bisa diberikan kepada ahli waris jamaah sekalian kalau si pewaris ini meninggal. Artinya hukum waris itu berlaku ketika seseorang meninggal. Maka kalau belum ada seorang yang meninggal Pak, kita tidak menyebut itu dengan istilah waris, perpindahan harta itu. Dan karena itulah para anak jangan menuntut hak waris kepada bapaknya kalau bapaknya masih hidup. Nah, itu namanya doain bapaknya cepat mati. Jadi dan begitu juga dengan kita Pak. Kita sebagai orang tua nih ngumpulin anak-anak gitu kan, mau bagi-bagi harta, jangan kita sebut Pak, nah bapak mau bagi-bagi harta waris gitu. Nah, itu juga keliru juga gitu ya. Karena si pemberinya kan masih hidup. Nah, tapi apa jenis harta yang diberikan dari orang yang hidup kepada orang yang hidup Pak? Nah, itu nanti ada istilahnya sendiri, yaitu istilah hibah. Tapi bisa jadi Pak pemberiannya juga tidak disebut hibah, bisa jadi namanya wasiat. Ya, tergantung di dalam akadnya nanti seperti apa. Tapi yang dipastikan adalah pemberian orang hidup kepada orang hidup, bukan waris. Nah, itu jadi maka waris ini baru ada ketika seseorang meninggal. Dan waris tetap berlaku Pak, meskipun ya hak waris itu tetap berlaku meskipun si ahli waris sudah meninggal ketika hartanya baru mau dibagi. Karena ahli waris itu mendapatkan hak waris bukan di waktu ketika harta dibagi, tapi di waktu ketika pewarisnya meninggal. Ya, karena di antara praktek yang juga banyak di masyarakat kita itu Pak, menunda-nunda pembagian harta waris. Ya, si fulan meninggal tahun 2000, harta warisnya baru dibagi tahun 2020. Padahal antara tahun 2000 sampai 2020 ada sebagian ahli warisnya yang sudah meninggal. Nah, itu yang meninggal antara tahun 2000 sampai 2020 ini tidak gugur hak warisnya. Kenapa? Karena standar dia dapat hak waris bukan karena ketika harta dibagi, tapi ketika pewarisnya meninggal. Nah, ini perlu dicatat agar
yang masih punya urusan dengan harta waris orang tuanya dulu Pak, apa kakeknya apa siapa, nah, itu secepatnya diselesaikan. Saya kemarin itu Pak, apa namanya, menyelesaikan satu persoalan waris milik orang Medan itu Pak. Ya, saya lupa apa nama marganya itu. Orang Medan itu kan hubungan keluarganya banyak itu Pak ya. Nah, itu yang dibahas itu Pak, harta waris milik kakeknya yang meninggal tahun 70-an. Rupanya Pak, yang jadi masalah, kakeknya yang meninggal tahun 70-an itu Pak, ketika dia meninggal, bapaknya masih hidup. Coba. Berarti bapaknya itu apa jatuhnya? Buyut gitu ya. Nah, ketika si kakeknya ini meninggal tahun 70-an yang bapaknya masih hidup Pak, ya, si cicitnya baru ngomongin masalah warisannya. Berarti kan ketika cicitnya ngomong, bukan cicit, cucu ya, ketika cucu sedang membicarakan masalah harta warisan kakeknya, berarti kan juga akan berbicara tentang hak buyutnya. Bayangkan Pak, lah buyutnya ini Pak, berarti ketika dia dapat hak waris dari anaknya, ya, kan akan ditelusuri lagi siapa anak-anak dari si buyut ini. Nah itu, kira-kira gimana tuh cara bagi? Ya saya yang bingung ini gimana. Masalahnya gini, informasinya juga nggak jelas gitu kan. Akhirnya pas saya sampaikan begini-begini, oh si buyut masih dapat hak waris. Nanti kemudian hak waris dia diberikan kepada anak-anaknya. Nah yang nanya ini kemudian bilang, wah kita sendiri nggak tahu Pak siapa lagi, apa siapa aja apa namanya anak-anaknya yang masih hidup. Ya udah kalau begitu coba telusuri apa namanya anak dari buyut, kemudian anak-anak dari buyut ya Pak kan punya anak lagi kan. Nah itu berapa orang ini? Nah itu ini salah satu problemnya adalah gara-gara itu tadi, menunda-nunda pembagian harta waris gitu. Nah maka sekali lagi jangan sampai kita kemudian mendolimi ahli waris gara-gara adanya proses penundaan seperti ini ya. Baik, ini dari sisi apa namanya definisi waris. Nah kemudian definisi ilmunya aja Mas sekalian. Nah kalau ilmunya sendiri didefinisikan oleh para ulama ya dalam kitab Al-Mawsu'ah, ilmun bi usulin min fithin wa hisabin tu'arrifu haqqa kulli fit tarikah. Jadi definisi ilmu waris itu ilmu tentang dua hal Mas sekalian. Pertama dasar-dasar fikih terkait dengan hukum waris, dan yang kedua teknik penghitungannya. Ya, yang dengannya dapat diketahui hak-hak setiap orang yang merupakan ahli waris dalam proses pembagian harta peninggalan waris. Artinya jemaah sekalian, ilmu waris tidak hanya bicara tentang cara bagaimana harta waris dibagi, tapi juga berbicara tentang seperti apa hukum-hukum yang terkait dengan hukum waris ini. Misalnya begini Pak, hukum waris atau ilmu waris juga membahas misalnya terkait dengan kasus ketika seorang anak misalnya karena tidak sabar untuk mendapatkan hak waris, akhirnya dia membunuh bapaknya. Waliyatubillah ya. Maka dalam kasus seperti ini Pak, ilmu waris membahas nggak? Membahas juga Pak. Ya, karena nanti terkait dengan hak si anak ini tadi, apakah hak warisnya tetap berlaku atau tidak? Ya. Nah, maka dalam masalah ini hukum waris tidak hanya membahas tentang cara menghitung, tapi juga proses-proses sebelum proses penghitungan. Dan saya pribadi Pak, pengalaman beberapa kali ada yang konsultasi tentang masalah waris ya, persoalan paling berat Pak di dalam masalah waris bukan masalah hitungannya. Kalau masalah hitungan mudah Pak, ya tanya apa namanya pakai kalkulator aja. Sekarang kalkulator waris kan sekarang banyak ada tersedia ya. Aplikasi-aplikasi cara menghitung waris kan banyak sekali Pak. Tapi kan yang jadi masalah begini Pak, kalkulator waris pasti salah kalau data yang diinput salah. Nah itu yang jadi masalah ya, jadi persoalannya bukan masalah ngitungnya, tapi data yang dimasukkan dalam penghitungan itu benar apa enggak ya. Begitu juga dalam proses-proses sebelum masalah waris itu dilaksanakan ya. Saya pernah Pak diundang dalam konsultasi waris daerah Depok ya. Sebenarnya pembagian warisnya itu simple dan mudah sekali jemaah sekalian ya. Pembagian warisannya itu hanya ada ahli waris cuma 4 orang. 4 orang ini Pak semuanya laki-laki ya, dan semuanya sudah berumur, lebih tua daripada saya, semuanya berumur, umur ada 60, ada 50 gitu ya. Kakak beradik, semuanya laki-laki, harta warisnya cuma satu rumah peninggalan orang tuanya. Nah kira-kira Pak, kalau kasusnya seperti ini mudah nggak cara bagi warisnya Pak?
Mudah sekali, Pak, mudah sekali. Kan tinggal ketika saya dapat datanya seperti itu, saya sampaikan. Ya insya Allah nanti saya datang ke sana setengah menit selesai lah saya bilang. Setengah menit tuh Pak. Ya. Karena mudahnya saya katakan begini Pak, oh harta warisnya rumah ya, dan kemudian ahli warisnya 4 orang laki-laki. Udah Pak, kalau begitu bagi sama rata selesai. Karena semuanya laki-laki, kita nggak berbicara 2:1 di sini, karena semuanya laki-laki sama rata. Berarti kalau 4 orang kan berarti masing-masing dapat 25%, seperempat, ya kan? Selesai saya katakan. Nggak nyampe setengah menit, Pak. Itu cuma 10 detik. Saya kan gitu. Oh, begitu Ustaz ya. Wah, alhamdulillah berarti mudah ya. Nah, tapi akhirnya Pak, setelah selesai ya, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak, gitu kan. Akhirnya disinilah jadi masalah, Pak. Salah satu anaknya, yaitu anak yang bungsu, kemudian angkat tangan nanya. Ustaz, saya mau nanya. Ini yang bungsu nih, Pak, yang nanya nih, Pak. Saya mau nanya. Apa, Pak? Silakan gitu kan. Begini Ustaz, dulu, wah ini kalimat dulu ini saya udah bingung nih. Kalimat dulu ini saya udah mulai masalah, sudah mulai memprediksikan masalah besar ini. Nah, kata si anak bungsu dulu Pak, ya, ketika bapak saya ini sakit mau meninggal, itu sempat ngomong sama saya. Ada mulai nih Pak. Ngomong apa Pak? Ini rumah yang kita sedang bicarakan ini, bapak saya bilang untuk saya anak bungsunya. Nah loh, tapi kakak-kakak saya nggak mau mengakui. Padahal bapak saya betul-betul saya dengar dia ngomong kayak gitu kan. Nah itu gimana Ustaz? Panjang ini urusannya. Jadi yang tadi kita sudah mudah bagi 25% masing-masing, akhirnya jadi masalah ngomongin bukan masalah waris, ngomongin masalah apa Pak? Bukan wasiat. Karena yang ngasih ini tadi masih hidup, hibah. Ngomongin masalah hibah dan dia tidak menjanjikan setelah meninggal. Jadi cuma ngomong gini bapaknya, Pak, ini rumah untuk kamu, gitu aja ngomongnya. Jadi ngomong tentang masalah hibah yang tidak ada saksi, yang tidak ada legal formal ditulis. Hanya ngomong sepihak saja, Pak. Ya, bahkan sekalipun 3 saudaranya yang lain itu ikut menyaksikan, itu pun belum legal di negara kita. Masih bisa digugat. Nah, akhirnya setelah ngomong kayak gitu, ketika ada adik bungsunya ngomong kayak gitu Pak, saya ngelihat wajah 3 saudara yang lain udah mulai merah itu Pak. Ini tadi sudah mau sepakat masing-masing seperempat ya, tiba-tiba ada yang mengklaim milik dia semua itu lewat akad hibah gitu kan. Nah, akhirnya saya katakan, saya dalam konteks ini Pak, ya saya ada dua alternatif jawaban untuk pertanyaan seperti ini. Ya silakan pilih, dan saya tidak mau ikut campur tangan dalam urusan pembagian ini. Saya ingin sampaikan 2 saja. Yang pertama saya katakan, si adik bungsu silakan menuntut haknya kalau itu sebagai hibah yang dia betul yakin dia dapat dari siapa? Bapaknya, ya. Tapi nanti resikonya saya yakin putusnya silaturahim. Pasti itu. Ya. Bahkan silaturahimnya itu Pak, bukan hanya antara 4 bersaudara ini saya katakan, termasuk terlibat di dalamnya keponakan masing-masing. Otomatis itu Pak, karena pasti nanti saudara akan berkata kepada anaknya, kamu nggak usah silaturahim ke pamanmu yang yang kemarin ngaku dapat hibah itu pasti kayak gitu Pak. Jadi ujung-ujungnya silaturahim ini bukan hanya antara saudara, tapi juga melibatkan 4 keluarga besar mereka. Ya, dan ujung-ujungnya seperti pernah saya sampaikan Pak, kalau sengketa waris itu terjadi di antara saudara, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Mungkin bisa saja kemudian yang menuntut dapat haknya, tapi ujung-ujungnya yang korbannya adalah silaturahim. Nah itu aja, satu itu ya. Jadi Bapak silakan menuntut hak hibahnya, tapi dengan catatan saya yakin nanti akan terjadi konflik ya. Dan itu ujung-ujungnya silaturahim. Atau yang kedua, Bapak yang tadi mengklaim mendapatkan hibah menganggap ucapan orang tua yang sebelum meninggal ini dianggap nggak ada nilainya, diabaikan. Ya, diabaikan, tidak usah dianggap, dan kembali kepada pembagian harta waris yang tadi dibagi sama rata 25% masing-masing. Dan insya Allah kemudian silaturahim tetap terjaga. Nah, ini tinggal silakan dipilih mana yang mau dilakukan. Tapi saya nggak tahu Pak sekarang apa yang dilakukan ya. Karena saat itu saya pamit langsung pulang. Karena nanyanya saya kan mereka nanya waris Pak, bukan nanya masa hibah gitu. Jadi saya jawab tentang hukum warisnya gitu. Makanya saya tegaskan Pak, berbicara penghitungan waris itu sangat mudah dan simpel, tapi yang jadi persoalan paling banyak adalah sebelum waris gitu. Makanya kalau ada orang beralasan Pak, saya nggak mau belajar ilmu waris ya karena cara ngitungnya
apa namanya ribet gitu apa dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya alasan aja Pak. Alasan aja. Malah saya pernah sampaikan Pak, hitungan-hitungan waris itu kan matematika yang sangat mendasar. Ya insya Allah semua kita di sini Pak yang pernah mengenyam bangku SD itu pernah belajar. Ya, kita nggak akan Pak yang namanya belajar ilmu waris itu nanti pakai rumus-rumus jelimet ya sin, cos, tang, akar 1, akar 2, aljabar, nggak pakai gitu Pak. Jadi kita cuma pakai hitungan desimal pecahan kecil saja Pak ya, yang cuma 6 angka 6 angka desimal. Ya 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Nah, itu aja yang kita bahas ya. Nah, tapi sekali lagi kadang yang jadi persoalan paling besar di dalam hukum waris itu bukan hitungannya tapi proses sebelum penghitungannya. Tadi saya katakan kalkulator waris sekarang sangat banyak Pak, tapi kalau data yang diinputnya salah maka otomatis hitungannya juga akan salah ya. Ya termasuk juga yang sering ditanyakan, ini anak angkat nuntut warisan misalnya Pak. Nah itu kan juga jadi masalah gitu kan. Nah itu nanti ketika anak angkat diinput sebagai penerima hak waris pasti salah hitungan kalkulatornya dan seterusnya. Baik, ini hukum waris. Jadi waris itu ilmunya membahas dua hal. Pertama persoalan hukumnya dan yang kedua teknik penghitungan ya. Nah, lalu dari sisi dalil syariatnya Pak yang tadi sudah kita singgung ya, Allah Subhanahu wa taala cukup detail menyebutkan di dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa yang cukup panjang dari ayat ke-11 ya sampai ayat ke-12 kalau untuk warisannya, dan yang ayat terakhir dari surah An-Nisa ayat 176. Singkatnya begini Pak, kalau di ayat yang ke-11 di antara yang Allah bahas adalah terkait hak waris anak kandung. Ya, khususnya kalau ada laki-laki perempuan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, Allah berwasiat di dalam hukum waris kalau ada anak laki-laki perempuan maka ketentuannya 2/1. Kemudian di surah An-Nisa ayat 12-nya di antaranya Allah membahas tentang hukum waris antara suami istri. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna. Kalian para suami mendapatkan hak waris setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalau istri tidak punya anak. Tapi kalau istri punya anak maka kalian mendapatkan 1/4. Nah, dan begitu juga sebaliknya seorang wanita mendapatkan hak waris 1/4 dari harta yang ditinggalkan suaminya kalau suaminya tidak punya anak. Tapi kalau suaminya punya anak maka si istri dapat hak waris 1/8 ya. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 12 ya. Dan penerima harta waris terkecil memang dalam hal ini adalah istri ya. Itu cuman 1/8. Jadi karena angka 6 yang tadi kita sebutkan Pak, yang paling besar itu 2/3, yang paling kecil 1/8 ya. Dan bahkan nih ibu-ibu ini harus paham juga ya, ibu-ibu, hak saudara kandung itu lebih besar daripada istri dalam hukum waris. Tapi dengan syarat yang meninggal tidak punya anak. Tapi kalau yang meninggal punya anak, saudara kandung nggak dapat hak waris, istrinya tetap dapat. Tapi kalau yang meninggal ini tidak punya anak, saudara kandung hak warisnya lebih banyak daripada istri. Nah, di sini para istri kalau suaminya meninggal harus tahu apa saja hak-hak saudara kandung suaminya. Pertanyaannya kenapa gitu ya? Kenapa kok istri lebih sedikit hak warisnya daripada saudara kandung? Ya, jawabannya sederhana, Pak. Sederhananya adalah karena saudara kandung tidak ada istilah mantan saudara. Ya. Kalau istri ada nggak istilah mantan istri? Ada, ya selesai. Ya, dan karena kenapa? Saudara itu hubungannya nasab, dan nasab dalam hukum Islam lebih besar daripada hubungan pernikahan. Nah, maka para istri sebelum suaminya meninggal yang tahu bahwa suaminya nggak punya anak dan hak warisnya cuma 1/4 dan saudaranya dapat 3/4, sebelum meninggal minta hibah yang banyak pada suaminya. Ya itu solusinya kayak gitu Pak. Ya, nanti kalau pas suaminya meninggal, harta yang ditinggalkan nggak seberapa ya, nggak apa-apa lah untuk saudaranya. Karena tadi hak istri cuma 1/4 kalau nggak punya anak. 3/4-nya punya siapa? Saudara dari suami. Ya, kalau suaminya punya saudara laki-laki semua bakal dibagi sama rata. Kalau ada laki-laki perempuan dibagi 2/1. Nah, kalau saudara cuma 1 orang Bu, ya kalau saudara cuma 1 orang misalnya istrinya dapat 1/4, 3/4-nya untuk satu-satunya saudaranya tadi. Ini kalau tidak punya anak ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu pingin saudaranya nggak dapat, saudara suaminya nggak dapat ya, dan umurnya mungkin masih memungkinkan punya anak, ya minta punya anak sama Allah Bu. Karena anak itu akan membuat harta waris hanya kembali kepada mereka saja, khususnya anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan masih memungkinkan saudara dapat, tapi kalau anak laki-laki maka semua harta waris nanti akan kembali kepada istrinya dan anak laki-lakinya.
Baik, nanti insya Allah detailnya akan kita bahas lain ya. Jadi intinya di dalam surah An-Nisa ayat 12 itu terkait dengan hak waris si suami dan istri. Nah di An-Nisa ayat 176 Pak, itu terkait dengan hak waris saudara. Ya, jadi kasus di mana seorang meninggal nggak punya orang tua, nggak punya anak, tapi dia punya saudara. Namanya disebut dengan kalalah. Allah mengatakan dalam An-Nisa ayat 176, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kasus kalalah. Kalalah itu artinya adalah orang yang meninggal nggak punya orang tua, nggak punya anak, tapi dia punya saudara. Nah, bagaimana pembagian harta warisnya? Nah, itu dibahas dalam surah An-Nisa ayat 176. Nah, ini saya informasikan secara global saja dulu ya. Detail-detailnya nanti biar lebih sistematis akan kita bahas menggunakan matrik-matrik yang memudahkan untuk kita memahaminya. Nah, kemudian jemaah sekalian, dikuatkan dengan hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Bagikanlah harta waris itu kepada yang berhak. Maksud yang berhak di sini Pak adalah yang menerimanya berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Ya, seperti yang dapat 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Fama baqiya, tapi kalau kemudian ada yang masih tersisa, fali aula rajulin dzakar. Berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling utama. Nah, ini maksudnya begini, jamaah sekalian. Anak itu, jamaah sekalian, anak itu sebenarnya di dalam Al-Quran, khususnya anak laki-laki, tidak disebutkan berapa hak warisnya, Pak. Anak laki-laki itu baru disebutkan hak warisnya kalau almarhum punya anak perempuan. Maka berlakulah ketentuan 2/1. Tapi kalau almarhum tidak punya anak perempuan, tapi dia punya anak laki-laki, sebenarnya Al-Quran tidak menjelaskan berapa hak anak laki-laki. Tapi hak anak laki-laki ini dijelaskan berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasul katakan jika tersisa maka berikan kepada ahli waris laki-laki yang paling utama, yang paling dekat hubungannya kepada almarhum. Jadi kasusnya misalnya gini ya sekalian. Ini cara bagaimana kita memahami hadis ini ya. Cara kita memahami hadis itu begini. Seseorang meninggal, dia punya istri dan punya anak laki-laki sematawayang. Ya, maka Al-Quran mengatakan istri itu ya mendapat walahun nasumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Dan suami itu dan istri itu mendapatkan 1/8 dari harta suaminya kalau suaminya punya anak. Nah, jadi maka istri mendapatkan 1/8 dulu. Nah, setelah diberikan 1/8, fama baqiya, masih ada sisa. Nah, untuk siapa sisanya? Fali aula rajulin zakar, yaitu kepada ahli waris laki-laki yang paling utama, yaitu anak. Nah, maka di sini pembagian warisannya adalah ketika seorang meninggal punya istri punya anak, istrinya dapat 1/8, sisanya berapa? 7/8 itu untuk anak. Nah, 7/8 itu Pak nggak ada disebutkan angkanya dalam Al-Quran. Ya, karena tadi saya sebutkan kan angka waris dalam hukum dalam Al-Quran cuma 6 saja kan, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Nah, 7/8 nggak ada di dalam Al-Quran, tapi itu didasarkan kepada hadis yang disebut dengan sisa. Ya, atau kalau dalam bahasa waris disebut dengan asobah. Ya. Nah, yang namanya asobah atau sisa itu belum tentu dia sedikit, Pak. Ya, belum tentu sedikit, bisa saja dia banyak. Walaupun bisa jadi kebanyakan kita menganggap kan namanya sisa itu sedikit atau banyak, Pak? Ya, sedikit. Ya. Tapi kalau 7/8 banyak itu sedikit. Jadi kalau harta warisnya misalnya 8 miliar, istrinya dapat 1 miliar, anak laki-lakinya dapat sisanya berapa? 7 miliar. Nah, rupanya si penerima 7 miliar ini Pak, anak laki-laki yang umurnya masih 5 tahun. Nah, dan istrinya masih muda, masih umur 25 tahun. Wah, bahaya nih. Dekat sama apa? Dekat dengan laki-laki yang tahu kalau si istri dapat warisan dari mantan suaminya. Nah, nikah lagi dengan laki-laki yang baru, nggak paham ilmu waris, akhirnya mengambil hak dari siapa? Anaknya tadi yang umurnya 5 tahun, jatuhlah sang ibu makan harta anak yatim. Nah, ini hati-hati ini ya. Maka saya sering katakan bahwa yang makan harta anak yatim bukan saja orang yang jauh, bisa jadi malah orang tuanya sendiri kalau nggak paham ilmu waris. Ya, karena pasti Pak, harta 7 miliar atau 7/8 tidak mungkin diserahkan langsung kepada anak umur 5 tahun. Ya, kalau diserahkan kepada anak umur 5 tahun, repot nanti Pak. Ya. Nanti dipakainya untuk dia beli mercon, beli lato-lato, repot. 7 miliar Pak.
pasti dipegang oleh siapa? Ibunya. Nah, ibunya harus paham itu harta anak yatim, ya, walaupun itu anak kandungnya sendiri. Tapi si ibu juga jangan khawatir, nafkah tidak dibebankan kepada ibu. Artinya selama anak ini masih belum dewasa, belum bisa memegang hartanya sendiri, dia boleh menggunakan harta waris anaknya tadi untuk memenuhi kebutuhan anak kandungnya. Sebab tidak ada kewajiban nafkah atas ibu. Ya, jadi dia boleh mengambil dari harta itu. Tapi sebaliknya kalau bapak Pak, ketika istrinya meninggal, rupanya istrinya ini kaya raya. Ya. Jadi bisa mungkin saja kan Pak ya, karena persepsi masyarakat kita perlu diluruskan ya Mas kalian. Tidak selalu yang namanya kaya itu suami Pak, bisa jadi siapa? Istri. Ya, contohnya Kemenq kita Pak, Menteri Keuangan kita. Perempuan apa laki-laki? Kaya miskin? Kaya. Misalnya dia meninggal ya, ahli waris cuma dua, suaminya dan anaknya, misalnya umur 5 tahun. Maka suaminya cuma dapat seperempat. Sisanya 3/4 menjadi milik anaknya. Berarti kalau harta warisnya 8 miliar, suaminya ada berapa? Cuma 2 miliar Pak. Sisanya 6 miliar untuk anaknya. Nah, disinilah kemudian potensi kalau suaminya nggak paham ilmu waris, apalagi nikah dengan istri yang baru, ya kalau suami pastilah, kalau laki-laki pasti nikah dengan suami yang baru, istri yang baru Pak. Biasanya yang paling bertahan itu istri itu Pak, yang bisa nggak nikah. Betul Pak ya? Ya, ini kalau laki-laki nikah lagi dengan istri yang baru, ya di situ ada harta anaknya 6 miliar tadi Pak, jatuhnya itu bisa makan harta anak yatim. Tapi Pak, bedanya dengan si ibu, si ayah tetap wajib menafkahi anak. Dan ketika anaknya dewasa 6 miliar tadi tidak boleh kurang. Minimal utuh, kalau bisa lebih. Ya. Jadi kewajiban nafkah tetap terbebankan kepada ayah, meskipun si anak punya harta waris dari ibunya. Nah, itu bedanya ya. Baik, jadi ini namanya disebut dengan asobah ya. Jadi penerima lewat sisa setelah penerima yang ditentukan oleh Al-Quran. Baik, kemudian berikutnya Pak, kita tutup di sini ya. Terkait dengan perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Saya waktu ya. Perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, untuk membedakan ketiga konsep ini jamaah sekalian, kita bisa melihat dari 4 aspek. Pertama dilihat dari sisi waktu, ya. Kedua dari sisi penerima, ketiga nilai hartanya, dan yang keempat hukum. Kalau dilihat dari sisi waktu ini ada 2, ada waktu akad, ada waktu penyerahan. Ya, sama seperti kita misalnya Pak jual beli online. Jual beli online itu kan antara waktu akad dengan penyerahan harta, penyerahan objek jual belinya kan tidak sama. Ya. Jadi kita misalnya jual beli online itu Pak, online shopping itu kan kita misalnya check out barang lalu transfer, itu ijab qabulnya. Ya. Jadi kalau kita ditanya kapan terjadinya ijab qabul dalam jual beli online, maka ijabnya itu ketika si penjual di marketplace itu menawarkan barang-barangnya, lalu kita pilih dan kita transfer, maka transfer itu disebut qabul. Transfer itu disebut qabul. Tapi barangnya kan kita terima bisa jadi 2-3 hari yang akan datang, ya. Nah, maka inilah bedanya antara waktu akad dengan waktu penyerahan. Nah, apa yang membedakan dari sisi waktu terkait waris, hibah, dan wasiat dari dua jenis waktu ini? Kalau untuk waris jamaah sekalian, waktu akadnya dilakukan setelah wafat, dan maka penyerahannya juga setelah wafat. Sedangkan kalau hibah, waktu akadnya sebelum wafat ketika masih hidup, dan penyerahannya juga sebelum wafat ketika masih hidup. Nah, sedangkan yang sedikit berbeda Pak, ada 2 unsur sekaligus, yaitu wasiat. Wasiat itu akadnya sebelum wafat seperti hibah, tapi penyerahannya setelah wafat. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan Pak, meskipun tidak menyebut wasiat, tapi dia mengatakan pemberian itu dimiliki setelah meninggal, otomatis langsung dipahami itu adalah wasiat. Misalnya harus orang mengatakan rumah ini menjadi milikmu ya setelah aku meninggal. Nah, dia kan nggak nyebut waris, nggak nyebut hibah, nggak nyebut wasiat. Dia hanya mengatakan rumah ini menjadi milikmu setelah aku meninggal. Berarti hukumnya apa namanya Pak? Wasiat. Ya, karena ada kata-kata setelah meninggal, itu disebut wasiat. Nah, jadi maka wasiat ini di dalamnya terdapat 2 unsur sekaligus. Di satu sisi mirip hibah dari sisi akad, di satu sisi yang lain mirip waris dari sisi penyerahan harta. Ya. Nah, tapi yang menjadi masalah begini Pak. Kalau hibah sama wasiat jelas ada 2 pihak yang berakad. Karena akadnya terjadinya kan sebelum meninggal. Ya, si A sama si B Pak, mereka berakad. Bisa akadnya hibah, bisa akadnya
wasiat karena masing-masing masih hidup. Nah pertanyaannya Pak, kalau untuk waris yang berakad siapa? Kan sudah meninggal. Bisa nggak Pak orang meninggal berakad? Nah, misalnya transaksinya di alam barzakh gitu, bisa nggak Pak? Maka siapa yang sebenarnya berakad di dalam hukum waris? Nah ini yang saya ingin betul-betul kita yakini sebagai seorang muslim Pak, bahwa di dalam hukum waris itu kenapa kok pembagian waris, ahli waris tidak boleh intervensi, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang berakad di sini adalah antara Allah dan ahli waris. Jadi yang berakad di sini Allah, Pak, bukan apa namanya, bukan almarhum. Kalau almarhum ingin membagi-bagikan harta dengan keinginan dirinya sendiri, Pak, lakukan sebelum meninggal. Nah, dia punya hak untuk melakukan itu. Tapi kalau kemudian ketika seorang meninggal lalu harta yang ada mau dibagi-bagi oleh ahli waris, nah maka di sini dipahami yang sedang membagi dan berakad di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak dilakukan berdasarkan kehendak Allah, ya siap-siap saja nanti apa namanya dituntut oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini biar kita paham bahwa urusan waris ini urusan besar karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian penerimanya, jamaah sekalian. Kalau untuk waris siapa penerimanya? Tentu hanya ahli waris. Nah, siapa saja mereka nanti akan kita bahas, Pak. Siapa saja ahli waris, ya. Jadi ahli waris ini, Pak, yang nentuin siapa? Siapa yang menentukan ahli waris, Pak? Allah juga, ya. Karena kita bicara waris ini hubungannya dengan Allah. Maka yang menentukan ahli waris itu adalah Allah. Misalnya, Pak, paman dari jalur ayah ahli waris, paman dari jalur ibu bukan ahli waris. Pertanyaannya kenapa? Kenapa paman dari jalur ayah ahli waris, paman dari jalur ibu bukan ahli waris, Pak? Jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ya, jawabannya bagaimana? Bagaimana jawabannya? Jawabannya bagaimana? Kenapa dibedakan? Jawabannya bagaimana? Saya katakan, Pak, jawabannya adalah wallahu a'lam. Karena begitu lalu tentukan gitu ya. Nanti kalau kita berpikirnya misalnya, oh karena ini jalur ayah. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, kenapa jalur ayah saja? Kenapa nggak jalur ibu juga? Gitu kan? Ujung-ujungnya kan nanti jawabannya adalah apa? Wallahu a'lam, selesai urusannya. Karena yang menentukan siapa ahli waris itu bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi termasuk tadi misalnya, kok saudara lebih banyak hak warisnya daripada istri misalnya kan. Tadi kan saya jawaban logisnya kan kita katakan karena saudara itu nasab, istri pernikahan kan. Tapi pertanyaan berikutnya, Pak, nanti akan ditanya lagi, kenapa kok nasab lebih besar daripada pernikahan? Maka jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ya begitulah Allah tentukan, ya. Dan disitulah kita dituntut sami'na wa ata'na. Apakah kita menjadi orang yang layak untuk taat? Nah, itu yang jadi masalah, ya. Nah, jadi untuk penerimanya itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin menentukan, Pak, siapa penerima harta kita, maka tentukanlah itu ketika kita masih hidup. Namanya disebut hibah. Nah, kalau hibah bebas, siapa saja boleh menerima hibah. Mau ahli waris, mau calon ahli waris kita, mau bukan ahli waris kita, mau teman dekat kita, mau anak angkat kita, mau anak tiri kita, silakan saja. Kalau itu adalah hibah, ya. Tapi nanti ada catatan, ya, dari sisi nilai hartanya seperti apa. Nah, kalau untuk wasiat, maka penerimanya malah sebaliknya, berbeda dengan ahli waris. Karena wasiat di sini ada unsur seperti hibah di satu sisi karena akadnya sebelum meninggal, tapi ada unsur seperti waris setelah meninggal. Maka untuk wasiat ini berbeda dengan harta waris, penerimanya tidak boleh ahli waris. Untuk wasiat, ya, penerima wasiat itu selain ahli waris. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah bilang kepada anak bungsunya, "Nah, ini nanti rumah ini menjadi milik kamu setelah bapak meninggal." Padahal yang tadi menjadi penerima wasiat ini siapa? Ahli waris. Itu otomatis wasiatnya batal. Wasiatnya batal. Kenapa? Karena tidak boleh ahli waris menerima wasiat. Nah, kenapa Pak ahli waris tidak boleh menerima wasiat? Karena sudah mendapatkan hak waris. Jadi nggak boleh double. Kecuali, Pak, kalau penerima wasiat ini tadi ahli waris yang pasti nggak dapat hak waris. Misalnya seperti sepupu, Pak. Sepupu itu sebenarnya ahli waris, ya. Tapi kalau yang sebelum meninggal ini dia punya anak, otomatis kan sepupunya nggak dapat. Karena terhalangi oleh siapa? Anaknya. Nah, maka sepupu bisa mendapatkan wasiat. Tapi kalau misalnya dia nantinya dapat warisan, maka otomatis wasiatnya batal. Termasuk dalam masalah ini, Pak, wasiat-wasiat yang dimaksudkan untuk ibadah, itu pun dibatalkan kalau kemudian
Maaf, saya ulangi. Itu keliru. Nanti kalau bicara nilai hartanya, ya. Jadi si penerimanya ini kalau wasiat itu bisa saja manusia, bisa saja ibadah. Termasuk wasiat, Pak. Kalau ada orang mengatakan saya ingin ketika nanti saya meninggal sebagian harta saya wasiatkan untuk wakaf masjid. Itu termasuk wasiat. Nah, kalau masjid boleh nggak menerima wakaf dari masjid boleh nggak menerima wasiat? Boleh, Pak, ya, karena masjid bukan ahli waris. Betul, Pak, ya? Ada masjid ahli waris, Pak? Enggak ada. Masjid bukan ahli waris. Maka boleh menerima wasiat. Nah, tapi yang menjadi persoalan berikutnya, Pak, nilai hartanya. Kalau untuk waris, nilai hartanya sesuai dengan hukum waris, ya, sesuai dengan ketentuan Allah 1/2/3 yang nanti akan kita bahas. Kalau untuk hibah, nilai hartanya, Pak, hukum asalnya sebenarnya bebas. Tapi dengan catatan, jika hibah itu diberikan kepada anak kandung, maka hukumnya bebas. Tapi kalau diberikan kepada selain anak kandung, tetap tidak boleh melebihi batas pemberian seperti wasiat, yaitu lebih daripada 1/3. Jadi artinya, Pak, kalau misalnya saya mau hibah kepada anak-anak saya, mau saya beri semuanya hibah harta saya sama rata antara laki-laki dengan perempuan, boleh nggak? Boleh, Pak, walaupun 100% hartanya kita serahkan kepada anak-anak kita, itu silakan saja. Ya, tinggal siapin saja nanti setelah diberikan 100% mau tinggal di mana, itu urusan bapaknya. Kan banyak orang tua kayak gitu, Pak. Oh, dia berikan semua hartanya untuk anak-anaknya, bapaknya tinggal di mana, Pak? Mana numpang kemana gitu. Ya, tapi anak yang soleh pasti tidak mungkin ya, Pak. Bapaknya setelah bilang, Pak, ini bapak kan sudah menghibahkan semua hartanya kepada kita, ya udah ya, bapak nanti tinggal di panti jompo aja ya. Nah, kalau itu mana durhaka itu namanya, Pak. Jadi ya, maka dalam kasus ini kalau kita ingin menghibahkan silakan, tapi tetap kondisikan kita juga kan namanya. Karena begini, Pak, banyak orang tua ketika berpikir ketika dia menghibahkan semua hartanya, Pak, banyak yang berpikir bahwa yang akan meninggal lebih awal siapa? Bapaknya. Padahal belum tentu, Pak. Ya, padahal belum tentu. Ketika anaknya misalnya semua sudah diberikan hibah, rupanya ada sebagian anaknya terkejut, Pak, hibahnya besar. Gara-gara terkejut jantungan meninggal. Atau gimana coba? Akhirnya kan yang jadi pewaris siapa dalam hal ini? Pewaris itu yang meninggal ya. Anaknya, bapaknya jadi ahli waris, berubah malah statusnya gitu. Nah, di sini kita jangan berpikir kalau kita hibah itu pasti kita meninggal setelah itu gitu, belum tentu gitu ya. Karena sekali lagi yang namanya waris bukan bicara bapak ke anak, anak ke bapak, tapi bicara orang meninggal kepada orang hidup. Nah, itu. Tapi silakan saja kalau kita ingin menghibahkan. Namun kalau hibah itu bukan kepada anak kandung, maka aturannya tidak boleh lebih dari 1/3 ya. Nah, itu juga dengan wasiat. Wasiat juga sama. Kalau kita ingin mewasiatkan harta kita untuk selain tentunya bukan ahli waris, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Meskipun ibadah, Pak. Misalnya ada orang ya merasa selama ini mungkin mohon maafnya amalnya tidak seberapa. Akhirnya dia bilang sebelum meninggal, saya ingin wasiat semua harta saya diwakafkan untuk masjid. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau dia masih punya anak ahli waris, wakaf masjid hanya maksimal bisanya berapa? 1/3. Kecuali jemaah sekalian, kecuali kalau wakaf seluruh hartanya ini tadi disetujui oleh seluruh ahli waris. Jadi ketika misalnya ada keinginan orang tua ingin mewakafkan seluruh hartanya untuk masjid misalnya, ya, dan seluruh ahli warisnya sepakat, nah itu baru dibolehkan. Tapi kalau ahli warisnya ada yang tidak tahu atau ada yang tidak sepakat, maka tidak boleh lebih dari 1/3. Meskipun itu dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tetap kita harus menyediakan yang terbaik bagi ahli waris kita. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kamu meninggalkan keturunanmu dalam kondisi lemah. Lemah di sini konteksnya dua, lemah secara ilmu dan lemah secara harta. Ya. Baik, kemudian yang terakhir jemaah sekalian kita tulis di sini, yang terakhir adalah hukumnya ya. Kalau untuk waris, Pak, melaksanakan hukum waris itu bagi pemberi adalah wajib, ya, dan mengimplementasikannya juga wajib. Jadi hukum waris itu, Pak, bukan hukum yang sifatnya alternatif, tapi dia hukum asal yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Tapi kalau ahli waris setelah menyelesaikan hukum waris kemudian mau menambah akad yang baru, Pak, silakan saja. Yang nggak boleh itu menomorduakan hukum waris lalu mengganti dengan hukum yang lain. Misalnya begini, Pak, ya, anak-anak antara ada laki-laki ada perempuan langsung dibagi sama rata tanpa menjalankan dulu hukum warisnya, maka ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya nih
mereka kemudian ya udah kita jalani hukum waris dulu. Ya, anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan. Tapi tidak mesti langsung eksekusi harta, Pak ya. Ini yang dimaksud bagi-bagi di sini adalah menetapkan haknya. Ya, masalah eksekusi harta mah itu teknis. Ya bisa kapan-kapan. Tapi harus ditetapkan anak laki-laki bagiannya 2:1. Nah, setelah semua menjalankan hukum waris seperti itu, Pak, akhirnya si anak laki-laki bilang, "Dek, ya, kakak kan dapat hak lebih banyak. Nah, ini kakak mau menghibahkan sebagian hak waris kakak kepada adik." Nah, jadi akhirnya baginya kemudian menjadi sama rata. Nah, itu boleh, nggak masalah, Pak. Ya, misalnya tadi harta warisnya misalnya anggaplah 9 miliar. Berarti kan yang laki-laki dapat, kalau ada 2 ahli waris ya, satu laki-laki perempuan, si laki-laki dapat 6 miliar, si perempuan dapat 3 miliar. Nah, itu dijalankan dulu hukum waris seperti ini. Ya. Nah, setelah kemudian tahu hak warisnya masing-masing, si kakak bilang, "Dek, kakak kan dapat hak waris 6 miliar. Nah, tapi kakak ingin menghibahkan 1,5 miliarnya untuk adiknya." Akhirnya ujung-ujungnya pembagiannya menjadi 4,5. Nah, kalau ini boleh seperti itu, Pak. Ya. Tapi dengan catatan harus melewati hukum waris dulu. Masalahnya kalau kemudian begini, Pak, langsung dibagi sama rata 4,5 misalnya. Mungkin kita berpikir, wah adil gitu kan, sama rata, insya Allah nggak ada konflik gitu kan, karena sama rata. Rupanya, Pak, si yang laki-laki ini belum tahu hukum waris, akhirnya dia setuju pembagian 4,5 sama rata. Besok-besok datang ke Majelis Subul Salam, ikut kajian waris. Akhirnya tahu bahwa haknya lebih banyak. Kira-kira digugat nggak itu pembagian kemarin, Pak? Pas lagi banyak hutang. Digugat pasti ya. Adiknya sudah make untuk yang lain. Sudah habis harta warisnya tadi, Pak. Kira-kira itu jadi konflik nggak? Jadi konflik. Nah itu. Nah jadi maka jalankan dulu hukum warisnya. Baru ketika ingin merubah dengan akad yang lain, nah itu silakan saja. Baik, nah ini yang catatannya. Nah, kemudian kalau untuk hibah dan wasiat, memberikan hibah dan wasiat itu hukumnya sunnah. Karena dia masuk dalam bab sedekah sebenarnya. Tapi menjalankannya, Pak, hukumnya adalah wajib. Begitu juga dengan wasiat, hukumnya adalah wajib. Jadi artinya kalau misalnya ahli waris ingin membagi harta waris, rupanya almarhum sebelumnya sudah membuat wasiat didahulukan sebelum pembagian harta waris. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik pasti wasiatnya terbengkalai nanti. Wasiatnya dijalankan baru kemudian pembagian harta waris. Nah, sebagai catatan terakhir saya tutup, Pak. Hibah orang tua kepada anak ya yang sudah terlanjur disampaikan, bahkan mungkin sudah terlanjur diserahkan, boleh secara sepihak dibatalkan oleh si ayah. Islam memberikan keistimewaan kepada orang tua, kalau sudah terlanjur menghibahkan hartanya, setelah dihibahkan rupanya anaknya durhaka, Pak, boleh dia batalkan. Ya, kata Nabi SAW, al-aidu ala hibatihi kal kalbi yaqi'u fayaqulu qai'ah illa hibatal walid ala waladih. Kata Nabi SAW, orang yang menghibahkan hartanya lalu dia batalkan sepihak, itu seperti seekor anjing meludah lalu dia jilat kembali ludahnya. Artinya nggak boleh, kecuali hibah orang tua kepada anaknya boleh dibatalkan. Tapi kalau hibah suami kepada istri nggak bisa dibatalkan, haram membatalkan. Jadi kalau para suami nih menghibahkan mobil kepada istrinya, ya rupanya istrinya kemudian kekayaannya lebih banyak daripada suaminya, Pak. Rupanya istrinya sudah punya banyak mobil gitu, Pak, tapi nggak tahu suaminya. Padahal tadi menghibahkan mobil. Akhirnya kata suami, wah rupanya kamu udah punya banyak mobil gitu kan. Ya udahlah, nih yang kemarin saya kasih balikin lagi gitu kan. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Kecuali istrinya yang kemudian mau menyerahkannya kembali secara cuma-cuma gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur disampaikan dan istrinya dan suaminya menuntut dikembalikan, itu tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, ya seorang istri tidak boleh kemudian membatalkan hibah kepada suaminya. Jadi hibah yang istimewa ini hanya atas orang tua kepada anak. Begitu juga tidak boleh anak membatalkan hibahnya kepada orang tuanya, nggak bisa. Atau sama saudara nggak bisa. Jadi ini hanya orang tua kepada anak saja. Nah, itu istimewanya orang tua di dalam pembagian hibah. Baik, cuma sekali bukan Allah SWT. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan hukum waris ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, silakan. Bagaimana nih? Pertanyaan begini, Pak. Bagaimana kalau hibah kepada anak-anak kandung, ada sebagian dapat, ada sebagian nggak dapat? Ya kayak kasus tadi kan, misalnya yang dapat hibah adalah anak bungsu. Ya kakak-kakaknya, ya
Artinya gini Pak, terlepas nanti kakaknya itu kaya atau tidak, ya pastinya kan kakaknya nggak dapat nih ya. Nah, apakah itu dibolehkan? Jawabannya Pak, bisa boleh, bisa tidak. Tergantung tadi kondisi saudaranya yang lain. Kalau saudaranya yang lain kemudian ridho dengan hibah sepihak kepada sebagian anaknya, karena mungkin mereka sudah mampu secara harta misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian ada potensi saudaranya ada rasa kecemburuan, Pak, itu nggak boleh. Zolim orang tua yang seperti itu. Ada hadis riwayat Ubadah bin Somit kalau tidak salah ya, dalam Sahih Bukhari itu dikatakan pernah Ubadah bin Somit itu Pak, seorang anak yang sangat berbakti kepada bapaknya. Suatu hari bapaknya karena senang dengan si anaknya ini tadi menghadiahkan sebidang tanah kepada Ubadah bin Somit. Bukan Ubadah bin Somit, An-Nu'man bin Bashir ya, kepada sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Nah, An-Nu'man bin Bashir ketika menerima tanah Pak dari bapaknya, sebidang tanah dari bapaknya ini sebagai hibah, itu merasa nggak nyaman karena saudaranya yang lain nggak dapat. Ya, akhirnya beliau kemudian mengkonfirmasi status hibah itu kepada Rasulullah. Dibawalah kasusnya kepada Rasulullah, lalu diceritakan, di bapakku menghibahkan sebidang tanah yang mana saudaraku nggak dapat ya Rasulullah. Dan ini bagaimana? Bolehkah aku menerimanya? Akhirnya kata Nabi apa Pak? Nabi langsung mengatakan, haza zulmun. Ini hibah yang menzolimi. Kenapa? Karena membeda-bedakan anak. Akhirnya oleh Nu'man bin Bashir, dia akhirnya balik kepada ayahnya, dia sampaikan, wahai ayahanda, mohon maaf, aku tidak bisa menerima hibah ini, kecuali dengan syarat engkau pun memberikan yang sama kepada saudara-saudaraku yang lain. Nah, maka berdasarkan hadis ini Pak, para ulama mengatakan, hibah kepada sebagian anak, ketika ada kecenderungan atau ada potensi kecemburuan dari anak yang lain, termasuk kezoliman, dan sebaiknya dibatalkan. Tapi Pak, kalau pertanyaan Anda tadi misalnya yang lain apa setuju ya, karena sudah mampu secara ekonomi, ya itu nggak ada masalah, malah bagus ya. Jadi di sini yang jadi masalah bagaimana seorang orang tua menghindari terjadinya kecemburuan dan perpecahan antara sesama saudara. Karena kan kita juga banyak mendapatkan kasus Pak, walaupun Nabi Yakub tidak pernah membeda-bedakan anaknya Pak. Tapi kita tahu dalam sejarah, saudara itu kalau sudah cemburu dengan sesama saudaranya Pak, apa yang terjadi? Nabi Yusuf pun kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Jadi ini yang harus kita antisipasi maksud saya. Ya, jangan sampai kita kemudian tidak adil kepada anak-anak kita. Tapi kalau mereka ridho nggak ada masalah. Asoba ini Pak bisa sebenarnya gini, yang namanya sisa itu pasti habis. Nggak ada asoba itu kan saja karena tidak dirata dari sisa sekian. Berarti begini Pak, sebenarnya ketika kita bicara asobah, mungkin sisa yang dimaksud adalah ada harta waris yang tidak terdata. Ya, tapi kalau misalnya disebut yang namanya asobah Pak, yang namanya asobah itu pasti habis 100%. Nggak ada yang namanya sisa. Tapi bisa jadi tersisa itu kalau nggak ada istilah asobah. Misalnya begini Pak, saya kasih contoh. Ini namanya nanti kalau dalam ilmu waris namanya disebut roh. Contohnya misalnya ada orang meninggal, ahli warisnya cuma satu anak perempuan Pak. Ada orang meninggal, ahli warisnya cuma hanya satu anak perempuan, nggak ada ahli waris yang lain. Orang tuanya udah meninggal, istrinya sudah meninggal, misalnya anak laki-laki nggak ada, saudaranya nggak ada, intinya tinggal satu ahli waris yaitu perempuan. Nah, dalam hukum Islam, hukum waris Islam, anak perempuan itu hak warisnya kalau semata wayang sendirian hanya dapat setengah saja. Nah, pertanyaannya Pak, setengahnya untuk siapa? Boleh nggak kita daftar jadi ahli waris Pak? Berarti kan setelah diberikan setengah kepada anak perempuan masih ada setengah yang lain, ya. Atau begini juga Pak, ada orang meninggal nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya orang tua, punya istri satu-satunya cuma istri, ahli warisnya Pak. Istri kan tadi saya sebutkan di dalam Al-Quran, kalau almarhum suaminya nggak punya anak, hak warisnya adalah berapa? 1/4. Masih ada sisa berapa? 3/4. Nah, 3/4-nya punya siapa? Hah? Ya, untuk masjid. Nah, kalau itu baru disebut ada harta waris yang tersisa. Tapi kalau misalnya Pak, yang dimaksud sisa di sini adalah anak laki-laki, maka 100% pasti habis. Kalaupun misalnya, rupanya masih ada lagi hartanya yang belum diwariskan, ya berarti wariskan lagi kepada yang menerima secara sisa. Tapi kalau kasusnya seperti yang tadi saya sebutkan, maka ulama kita sepakat mengatakan begini Pak, kalau ahli warisnya ahli waris nasab, setengah yang tadi diberi setengah untuk anak perempuan, setengah sisanya Pak diberikan lagi kepada anak perempuan.
maka hukumnya akhirnya si anak perempuan mendapatkan 100%. Tapi kalau ahli warisnya itu bukan ahli waris nasab, tapi ahli waris pernikahan, seperti suami atau istri, nah ulama beda pendapat. Ada yang bilang seperti ahli waris nasab, istri juga dapat 100%, artinya 1/4-nya sebagai harta waris, 3/4-nya sebagai rot namanya, istilahnya rot. Ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, Pak, 1/4-nya untuk istri, 3/4-nya menjadi milik baitul mal. Nah pertanyaannya, istri mau nggak? Istrinya dapat 1/4, sisanya masuk baitul mal. Mau nggak Bu? Ya, kalau nggak mau berarti ikut pendapat mazhab yang pertama gitu ya. Kan ada 2 mazhab tadi saya katakan. Nah, itu. Tadi seperti itu, Pak. Jadi yang dimaksud memungkinkan ada sisa itu kalau tidak ada penerima asobah. Kalau ada penerima asobah, maka otomatis pasti harta warisnya akan habis, ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud, oh masih ada sisa karena belum diinventarisir hartanya, ya berarti jalankan lagi hukum warisnya sebagaimana yang sebelumnya dilaksanakan, seperti itu. Ini begitu, Pak ya? Enggak. Tuh. Kalau artinya gini, Pak, kalau setelah dihitung padahal masih ada sisa, berarti sisanya ini dijalankan hukum waris lagi. Kayak gitu ketentuannya, bukan diambil oleh sebagian ahli waris. Hukum asalnya dijalankan lagi hukum waris yang kedua. Nah, itu. Tapi karena kalau misalnya yang dimaksud sisa ini ada anak laki-laki, berarti sisanya untuk anak laki-laki, bukan untuk ibunya. Karena yang menerima sisa ini hanya anak laki-laki dan ahli waris laki-laki yang lain. Ya mungkin nanti kalau hitung-hitungannya, Pak, insya Allah mungkin ditanya akan kita bahas. Ini waktunya sudah habis, mungkin kita cukupkan. Kalau Ibu ada mau nanya atau Bapak ada nanya, kita cukup. Nanti bisa deketin, Pak, bisa dekat sini ya. Karena waktunya sudah habis, nanti mungkin di antara jamaah ada yang ada keperluan. Nanti kalau pertanyaannya bisa tinggal deketin untuk kita diskusi ya. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari bermanfaat, dan mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa dijawab di dalam forum ya. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,